会只剩下我自己？应该有自己的天地。我该去看看祖父。灵儿，我之举，城主不会不知。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neofilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada kuat kan puasanya? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Popang Xihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 206. Yang mana pada Perfect World episode 206 ini menceritakan Xihao yang akhirnya bertemu dengan kedua orang tuanya setelah berpisah kembali dengan Dewi Willow. Dan bahkan Xihao akan langsung mencari Wuling-er karena dirinya sangat mengkhawatirkan Wuling-er ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah pertarungan sengit kemarin, Dewi Willow pun mengajak Xihao ke tepi tanah tak bertuan. Dan di sini Dewi Willow memberitahu jika begitu memasuki gerbang primordial, tak ada seorang pun yang bisa kembali. Dan keberadaan Dewi Willow terbatas karena ini bukanlah tubuh asli Dewi Willow. Yang mana jika Xihao masih mempunyai pertanyaan dalam mencari jalan tahu ini, Dewi Willow akan menjawab semuanya malam ini. Di sini Xihao pun bertanya sebenarnya dunia seperti apa yang sedang dituju Dewi Willow ini. Dan Dewi Willow menjawab bahwa ini tak bisa diungkapkan karena perjalanan masih panjang dan tak tahu seberapa jauh lagi jalan itu. Dan Dewi Willow hanya tahu siapapun orang yang pernah memasuki gerbang primordial itu mungkin bisa mencapai jalan tahu itu. Akan tetapi dunia yang Dewi Willow kenal sudah tak ada lagi karena tempat tinggal Dewi Willow sudah lama hangus terbakar. Dan semua orang yang dia kenal juga sudah lama meninggal karena pertarungan waktu itu terlalu brutal. Yang mana hari ini Dewi Willow pun sedang mencari alasan untuk semua ini. Dewi Willow juga memberitahu jika sebenarnya sejak zaman dulu kala semua orang sedang menjelajah, namun tak ada satu orang pun yang bisa mencapai tujuan akhir. Begitu juga dengan Dewi Willow yang masih mencari, yang mana mungkin tubuh aslinya itu sudah berubah menjadi genangan darah yang kotor. Mendengar itu pun Xihao bertanya apakah Dewi Willow ini akan pergi untuk balas dendam. Akan tetapi Dewi Willow menjawab jika bukannya balas dendam, namun Dewi Willow hanya berharap untuk bisa menghilangkan bencana. Karena di era abadi kuno, ada manusia abadi di dunia, tapi masih tak bisa lepas dari bencana yang mengancam nyawa. Di sini Xihao berniat pergi bersama Dewi Willow dan berperang bersama, karena Dewi Willow lah yang selalu memberi petunjuk kepada Xihao hingga hari ini. Namun Dewi Willow pun seperti menolak permintaan Xihao tersebut. Di sini Dewi Willow mengatakan jika di hari-hari sebelumnya ada begitu banyak master kuat, tapi tetap tidak ada cara untuk menyelamatkan dunia. Bahkan jika Xihao bisa mencapai puncak tertinggi, juga tak bisa mengubah apapun. Di sini pun Xihao meminta waktu untuk menjadi yang terkuat, yang mana dengan menjadi kuat sehingga Xihao bisa menaklukkan segalanya di dunia. Dan dengan itu, maka Xihao akan memenuhi syarat untuk ikut berperang bersama Dewi Willow. Namun Dewi Willow mengatakan bahkan jika Xihao bisa menyapu 9 surga dan 10 bumi pun, itu tak lebih hanya mendapat gelar supreme di dunia yang bobrok ini. Mendengar itu Xihao malah semakin ingin menjadi kuat hingga Xihao seorang diri bisa mengendalikan situasi perang apapun dan menjadi tak terkalahkan. Bahkan Xihao bisa menyapu bersih semua lawan dari zaman dulu hingga sekarang. Di sini Dewi Willow kembali mengatakan jika di tahun-tahun yang panjang mungkin akan ada orang seperti itu dan berdiri sendiri di sungai waktu yang panjang. Kemudian hanya bisa melihat kembali ke masa lalu dan seorang diri berteman dengan jalan ilahi. Namun Dewi Willow tak ingin Xihao mengambil jalan itu karena Xihao bisa kehilangan terlalu banyak hal. Xihao yang keras kepala pun tak peduli apapun itu karena Xihao tetap akan berusaha keras. Di sini Dewi Willow berkata jika suatu hari nanti bintang runtuh dan musnah serta semesta terbalik dan hanya tersisa Xihao saja meskipun tak terkalahkan di dunia, namun pada akhirnya hanya bisa mengenang masa lalu. Dan Xihao hanya bisa melihat rambut wanita yang dicintainya memutih seperti salju dan dikuburkan kembali ke alam baka. Dan karena itu Dewi Willow bertanya apakah Xihao masih ingin mengambil jalan itu. Xihao pun berkata jika tekadnya sudah sekuat besi, yang mana dia akan tetap maju untuk menciptakan keajaiban dan mengubah sejarah, kemudian melampaui masa lalu dan sekarang. Dan cepat atau lambat, suatu hari nanti Xihao pasti akan sampai ke jalan itu. Mendengar perkataan Xihao pun, Dewi Willow teringat saat Xihao masih kecil.
Apalagi saat itu, Si Hao selalu menyirami pohon Dewi Wilau dengan susu binatang kesukaan Si Hao. Dan karena itu, Dewi Wilau meminta Si Hao untuk menunggu sampai Si Hao benar-benar berdiri di medan yang cukup tinggi. Pada saat itu Dewi Wilau tak perlu bicara karena Si Hao akan bisa melihat dan memahami segalanya. Di sini pun Dewi Wilau berkata bahwa dirinya akan segera lenyap. Dan sebelum kepergian Dewi Wilau, dia akan membawa Si Hao pergi melihat peristiwa di masa depan. Dewi Wilau pun meminta Si Hao untuk fokuskan pikirannya karena segala sesuatunya akan masuk ke dalam pikiran Si Hao. Di sini pun Si Hao hanya ingin melihat hasil akhir hidupnya dan melihat segalanya di masa depan. Akan tetapi Si Hao dikejutkan karena tak ada orang-orang dan hanya tersisa Si Hao sendiri. Melihat itu Si Hao tak ingin seperti ini dan baginya segala sesuatunya bisa diubah. Dan Si Hao akan memutar balikkan masa depan karena dirinya tak akan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Di sini Dewi Wilau bertanya apakah sudah tak ada Dewi Wilau di masa depan Si Hao dan juga tak ada orang lain. Karena Dewi Wilau tahu seluruh dunia akan menjadi sunyi sementara langit akan tetap abadi. Namun Si Hao mengaku jika dunia yang agung akan tiba bahkan makmur dan sentosa. Dan semua orang yang Si Hao temui sedang berada dalam masa keemasan saat itu. Dewi Wilau pun tahu jika masa depan pasti cerah dan juga sangat tenang. Namun yang Si Hao lihat belum tentu menjadi kenyataan. Karena akan ada sangat banyak variabel yang mampu merubah itu. Mendengar itu pun, Si Hao berjanji akan menjadi variabel tersebut dan untuk memperjuangkan seberkas sinar cahaya tersebut. Di sini Si Hao bertanya, apa yang harus Si Hao lakukan selanjutnya? Dewi Wilau pun mengajak Si Hao untuk melewati perbatasan belantara itu dulu karena waktunya sudah tiba. Apalagi sejak lama, tanah perbatasan belantara ini sudah mendalami cara tentang hukum dunia ini. Bahkan meskipun Si Hao menguasai banyak teknik harta, juga masih belum bisa disebut sebagai orang terkuat dan Si Hao juga harus mengambil jalannya sendiri. Mendengar itu Si Hao berjanji bahwa dirinya pasti akan melampaui jalannya sendiri untuk mengejar jejak Dewi Wilau dan tiba di dunia Dewi Wilau berada. Tak lama setelah itu, Cidolin makhluk abadi dan kakek abadi pun datang. Di sini kakek abadi meminta Si Hao menanti dengan sabar karena perjalanan masih panjang dan sulit. Di sini Si Hao sangat berterima kasih karena mereka mau menempuh bahaya demi menolong Si Hao. Setelah itu pun terlihat makhluk abadi dan kakek abadi ini meninggalkan Si Hao. Kemudian Cidolin berkata, tak peduli apapun yang Si Hao lihat, jika Si Hao tak mampu mengatakannya, maka tak perlu Si Hao katakan agar tak menggoyahkan hati tahu Si Hao sendiri. Di sini Cidolin berkata, jika sudah saatnya dirinya kembali ke tanah tak bertuan untuk terus mencari aula istana Supreme. Dan dia memberikan sebuah harta yang mana menurut Cidolin, benda itu diberikan untuk Si Hao oleh beberapa ketua sekte di alam abadi kuno. Kemudian setelah itu pun Cidolin meninggalkan muridnya tersebut. Hari pun berganti pagi dan terlihat Si Hao sedang berjalan sendiri. Namun ibu Si Hao yang sudah di sini bersama keluarganya pun langsung menghampiri Si Hao ini. Terlihat Yin Yining sangat khawatir dengan keadaan anaknya tersebut. Di sini Si Hao juga tak lupa untuk menyapa Jin Hao adiknya itu. Kemudian Jin Chang Seng, sang venerable surgawi abadi dari klan Jin pun juga datang. Di sini Si Hao pun mengatakan jika bagaimanapun juga klan Jin adalah tempat kelahiran ibunya. Yang mana karena itu dendam masa lalu lebih baik mereka hapuskan saja. Mendengar itu pun Jin Chang Seng setuju untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Dan klan Jin juga akan selalu terbuka untuk Si Hao ini. Namun Si Hao menjawab jika klan Jin sudah cukup dengan memiliki adiknya. Karena Si Hao yakin Jin Hao akan mencapai kebangkitannya. Namun di masa depan jika ada yang diperlukan, Si Hao juga akan memperdulikannya. Mendengar itu Jin Yining pun bertanya apakah Si Hao tak mau pulang bersama mereka. Namun Si Hao menjawab jika masih banyak hal yang harus dilakukan Si Hao dan banyak jalan yang harus Si Hao lalui. Mendengar itu pun si Ziling sadar jika anaknya sudah tumbuh dewasa dan pasti memiliki dunianya sendiri. Yang mana sudah seharusnya Si Hao keluar menjelajahi dunia. Dan si Ziling meminta istrinya itu percaya bahwa Si Hao akhirnya pasti akan terbang tinggi seperti burung peng besar yang terbang mengepakkan sayapnya sampai 90.000 mil. Di sini Si Hao menceritakan kepada orang tuanya itu bahwa pernah ada gadis kecil yang sangat peduli kepada Si Hao saat Si Hao masih kecil. Dan bahkan gadis itu tak pernah meninggalkannya. Si Hao juga berkata kepada Jin Chang Seng bahwa gadis itu ke alam atas bersama kakek Si Hao dan seharusnya sekarang tinggal bersama klan Jin. Mendengar itu, Jin Chang Seng berjanji akan meminta orang untuk menemukannya dan mengantarkannya ke Si Hao ini. Namun Si Hao berkata jika orang itu tetap aman dan sehat itu sudah lebih dari cukup. Si Hao pun menyadari jika aman ini baik-baik saja. Dan Si Hao berniat untuk pergi melihat kakeknya.
送到你。 Si Hao pun langsung menuju negara iblis dan dia sadar daripada mengkhawatirkan masa depan, lebih baik menenangkan pikiran dan menangani segala sesuatu sebagaimana adanya. Serta tak peduli ingin mengubah apa, yang paling penting si Hao harus menjadi kuat lebih dulu. Karena jika tidak, maka itu akan sia-sia. Di sini si Hao percaya bahwa besok matahari akan terbit lagi dan bumi ini tak akan tenggelam. Setelah itu hari berganti dan si Hao melanjutkan perjalanannya. Di sini pun si Hao sampai di tempat si Zongtian yang mana kakeknya itu sempat tak mengenali dirinya. Akan tetapi seketika dia langsung mengenali si Hao setelah si Hao memanggilnya dengan sebutan kakek. Dan si Zongtian tak percaya jika cucunya itu benar-benar sudah kembali. Tak lama setelah itu pun mereka berdua langsung minum bersama. Dan si Zongtian mengakui jika cucunya ini adalah yang terbaik di dunia. Kemudian si Hao mengeluarkan semua obat yang sengaja si Hao bawa untuk kakeknya tersebut. Namun si Zongtian meminta si Hao menyimpannya lagi karena tubuhnya tak perlu semua ini. Karena semua ini adalah tumbuhan spiritual yang si Hao dapatkan dari abadi kuno dengan mempertaruhkan nyawa si Hao. Kemudian pun si Hao mengeluarkan pohon dewa surgawi yang dia bawa. Dan si Hao langsung memberikan buah dewa surgawi yang mana kakeknya itu akan menggunakannya sekarang atau tidak, itu terserah kakeknya. Si Zongtian pun terkejut melihat buah dewa surgawi yang legendaris itu. Dan dia tak menyangka jika cucunya itu bisa menemukan harta seperti ini juga. Setelah itu kakeknya itu mengakui jika si Hao ini sudah benar-benar tumbuh dewasa. Kemudian si Hao mengatakan bahwa dirinya akan pergi menjelajah ke 3000 negara bagian dan berjanji untuk menjadi lebih kuat. Namun si Hao meminta kakeknya untuk tak mengantarnya. Karena di sini si Hao masih harus pergi untuk menemui seseorang dan memenuhi sebuah janji. Tak lama setelah itu pun si Hao sampai di hutan Murbei, negara dosa di wilayah 3000 negara. Di sini si Hao pun membawa sebuah kotak sebagai hadiah karena seperti perkataan kakeknya bahwa hadiah adalah untuk menunjukkan ketulusan. Dan biarkan orang yang diberi si Hao hadiah langsung mengetahui begitu melihatnya bahwa si Hao sudah khusus memikirkan hal ini. Di sini pun si Hao sempat berlatih ngomong saat memberikan hadiah itu sewaktu bertemu Ling Er. Akan tetapi si Hao yang tak biasa merayu pun masih bingung untuk mengungkapkannya. Hingga pada akhirnya dia lari menuju tempat Ling Er setelah mendapatkan kata-kata yang pas untuk Ling Er. Di sini terlihat si Hao begitu bersemangat untuk segera bertemu dengan Ling Er ini. Akan tetapi saat sampai di gubuk kecil tempat tinggal Ling Er, si Hao dikejutkan karena gubuk itu sudah hangus. Di sini terlihat si Hao sangat khawatir terjadi sesuatu dengan Ling Er ini. Kemudian si Hao pun menuju pohon Murbei, yaitu pohon ajaib beratribut api dengan api yang tak pernah padam. Melihat itu si Hao teringat saat dirinya menanam pohon itu bersama Ling Er. Yang mana waktu itu Ling Er berkata jika pohon itu pasti sudah menjadi besar setelah si Hao kembali dari alam abadi kuno. Dan di dalam taman ini juga pasti sudah dipenuhi dengan bunga-bunga dan tanaman yang semerbak. Di sini si Hao sadar jika tempat ini berada di bawah naungan kota Lihuo, yang mana tindakan pembunuhan dan pembakaran seperti ini pasti penguasa kota mengetahuinya. Kemudian si Hao langsung pergi ke kota untuk mencari penguasa kota Lihuo ini. Dan si Hao bertanya apakah orang ini tahu kejadian di hutan Murbei luar kota. Yang mana si Hao bertanya pergi kemana gadis dari alam bawah atau Ling Er tersebut. Namun karena orang ini tak mau menjawab, si Hao pun langsung menggunakan teknik penelusuran jiwa. Yang mana di sini si Hao melihat kejadian bahwa memang ada pembakaran di tempat Ling Er tadi. Dan si Hao sangat emosi karena ternyata ini adalah ulah dari klan Celestial. Di tempat lain, terlihat dua murid klan Celestial tadi sedang ngobrolin tentang Ling Er. Yang mana kedua orang ini sangat terpesona dengan kecantikan Ling Er tersebut. Akan tetapi sayangnya, Ling Er berhasil lolos saat mereka membakar gubuk tersebut. Tiba-tiba di sini pun muncul sebuah tekanan yang besar. Dan mereka terkejut karena ternyata yang menekan mereka itu adalah Huang. Di sini si Hao meminta mereka mengatakan apa yang sebenarnya sudah mereka lakukan di tempat ini. Kemudian mereka menjawab jika mereka datang untuk mencari gadis darah pendosa dari alam bawah itu. Dan itu adalah perintah dari Dewa Surgawi klan Celestial. Yang mana mereka mengatakan jika mereka terpaksa melakukan ini dan mengaku tak bersalah. Mendengar itu si Hao yang emosi bertanya jika gadis itu jatuh ke tangan mereka berdua, apa yang akan mereka lakukan padanya. Kemudian setelah itu si Hao kembali menggunakan penelusuran jiwa lagi. Tak lama setelah itu pun si Hao menuju hutan Murbei, tempat persembunyian Hu Ling Er. Di sini si Hao teringat jika menurut ingatan kedua orang tadi lokasi Ling Er berada di sini. Tak lama setelah itu si Hao melihat Ling Er yang sedang mendoakannya karena kompetisi 3000 negara sudah berakhir. Di sini pun Ling Er langsung menoleh mendengar si Hao yang berkata jika dirinya sudah pulang dengan selamat. Dan melihat jika itu adalah si Hao, dengan cepat pun Ling Er langsung memeluknya.
Kemudian Si Hao bertanya kenapa Ling Er masih berani datang ke sini padahal tempat ini sangat berbahaya. Dan Ling Er mengaku jika dia takut Si Hao tak bisa menemukan dirinya, maka dari itu pun Ling Er menunggu Si Hao di sini. Si Hao pun meminta Ling Er tak khawatir karena bahkan Si Hao sudah berhasil keluar dari abadi kuno, yang mana pasti Si Hao bisa menemukan Ling Er ini. Di sini Ling Er bertanya apa yang sudah Si Hao alami di abadi kuno, dan terlihat Ling Er sangat mengkhawatirkan keadaan Si Hao tersebut. Namun Si Hao meminta Ling Er tak khawatir karena tak ada apa-apa di abadi kuno, yang mana menurut Si Hao di sana hanya saling membunuh dan berkultivasi. Terlihat Ling Er tak percaya dengan perkataan Si Hao ini karena alam abadi kuno begitu luas, dan Ling Er yakin pasti ada banyak orang yang ingin menyakiti Si Hao. Namun Si Hao menjawab bahwa dirinya sudah kembali, dan itu berarti musuh-musuh itu sudah Si Hao kalahkan. Si Hao pun dengan pede mengatakan bahwa dirinya adalah seorang jenius yang tak tertandingi karena dirinya pun berhasil menyapu bersih alam abadi kuno. Dan bahkan tak ada satupun yang bisa menandingi Si Hao. Mendengar itu Ling Er tampak tak percaya jika Si Hao adalah yang terbaik di dunia. Dan Si Hao mengatakan jangankan hanya mereka saja, karena bahkan para dewa surgawi alam atas pun juga sudah banyak yang Si Hao bunuh. Bahkan Si Hao ini juga masih membawa keluar beberapa daging dewa surgawi, yang mana Si Hao mengajak Ling Er untuk mencicipi itu bersama. Mendengar Si Hao yang bisa membunuh para dewa surgawi alam atas, Ling Er pun yakin jika di masa depan Si Hao ditakdirkan bisa memandang rendah 3.000 negara bagian dan menjadi salah satu orang terkuat di alam atas. Terlihat mereka berdua pun teringat dengan masa kecil mereka di alam bawah. Yang mana karena itu Ling Er juga tak tahu bagaimana dirinya akan bisa mengimbangi kecepatan Si Hao sekarang. Di sini pun Si Hao mengatakan jika mereka berdua sama-sama dari alam bawah dan mereka sudah bersama sampai sekarang. Yang mana menurut Si Hao dirinya sudah tak peduli dengan kultivasi Ling Er sekarang. Apalagi dengan adanya Si Hao di sini sudah tak perlu lagi bagi Ling Er untuk bertarung. Mendengar itu pun Ling Er sudah tak ingin memikirkan itu. Kemudian Ling Er bertanya apa yang akan Si Hao lakukan di masa depan. Si Hao pun hanya bisa berkata dalam hati bahwa dirinya ingin pergi bertarung di hutan perbatasan belantara. Yang mana dari sana Si Hao akan memulai jejak untuk mengikuti Dewi Willow dan menuju ke dunia tempat Dewi Willow berada. Namun jika menceritakan ini kepada Ling Er sekarang, maka akan menambah kekhawatiran Ling Er. Melihat Si Hao yang terdiam, Ling Er pun sadar jika dirinya mengikuti Si Hao sampai akhir, maka pasti Ling Er akan menjadi beban untuk Si Hao. Di sini Si Hao mengatakan bahwa dirinya ingin pergi memecahkan misteri peninggalan kuno untuk mencari tahu penyebab runtuhnya era abadi kuno, dan juga untuk mencari tahu mengapa manusia abadi bisa gugur. Serta Si Hao juga ingin mencari tahu kenapa sekarang sulit sekali menghasilkan manusia abadi. Namun yang paling ingin Si Hao lakukan adalah memberi Ling Er sebuah hadiah. Melihat itu Ling Er terkejut karena itu adalah buah ilahi. Dan menurut Ling Er akan sia-sia dirinya memakan itu saat ini karena dirinya sedang tidak terluka. Dan Ling Er meminta Si Hao menyimpannya untuk berjaga-jaga saat Si Hao terluka. Namun Si Hao memberitahu jika dirinya membawa pohon dewa surgawi bersamanya, yang mana buah seperti ini akan terus matang di tangan Si Hao. Dan Si Hao memberitahu setelah Ling Er memakan ini, maka Ling Er tak perlu takut dengan orang-orang yang datang mengganggu. Dengan cepat pun Ling Er langsung memakan buah tersebut, yang mana setelah memakan buah itu, kini tampilan Ling Er langsung berubah total. Bahkan Ling Er pun kini sudah menerobos ranah dewa surgawi. Di sini Ling Er tak menyangka jika kultivasinya meningkat dengan cepat, dan dia bertanya buah apa ini karena memiliki efek yang begitu ajaib. Si Hao pun memberitahu jika ini adalah buah dewa surgawi, yang mana dengan memakannya maka akan segera masuk ke ranah dewa surgawi. Dan menurut Si Hao, sekarang Ling Er lebih kuat daripada Si Hao ini. Dan karena Ling Er sudah menjadi dewa surgawi, Si Hao pun mengajaknya ke negara surgawi untuk mencari klan Celestial dan untuk mencari keadilan. Dan pada Perfect World episode 207, terlihat Ling Er dan Si Hao yang langsung menuju ke klan Celestial. Kemudian akan terjadi pertarungan besar antara Si Hao melawan klan Celestial. Bahkan Yunci akan melihat kedatangan Si Hao bersama dengan Ling Er ini. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 206 ini. Ternyata episode ini sedikit menyentuh hati ya dengan pertemuan Si Hao dan Ling Er kembali. Dan bagaimanakah misi balas dendam Si Hao ke klan Celestial tersebut? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 207. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.